Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara by Lu. Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat ya. Di sini aku masih kembali membawakan kasus kematian artis Thailand yaitu Teng Monida. Oke teman-teman, kita langsung saja ke berita yang pertama. Di sini Bang Jack mengupload rekaman suara Bird. Nah, ini percakapannya antara Bird dan juga Bang Jack. Di sini Bang Jack menceritakan bahwa di bulan Maret Bang Jack ini pernah ada nelpon Bird. Nah, yang kita tahu kejadian Teng Monida ini kan di tanggal 24 April dan mayat Teng Monida ini ditemukan di tanggal 26 April. Nah, di sini bagus sekali apa yang dilakukan oleh Bang Jack, yaitu merekam percakapannya ketika Bang Jack ini menelpon si Bird. Oke, sebelumnya mari kita dengar dulu isi rekaman Bang Jack dan juga Bird. ผมถามว่าทำไมกติกไม่ดูแลโม มันบอกว่าฉันจะดูแลมันยังไงมันไม่ใช่เด็ก2-3 ขวบนะฉันก็อยากจะนั่งสวย Luar biasa. Nah, seperti itu teman-teman rekamannya di sini. Dalam rekaman tersebut, terlihat si Bird ini menceritakan bagaimana dia menelpon Gatik dan juga merasa sakit hati dan merasa tidak dihargai oleh si Gatik. Si Bird bilang waktu itu ketika jenazah Teng Monida ini ditemukan meninggal gitu ya di tanggal 26. Nah, di sini Bird langsung bilang, bagaimana sih kok bisa kekasih saya sampai meninggal? Kenapa kamu nggak jagain Teng Mo? Dan kemudian si Gatik ini langsung saja menjawab dengan ketus dengan nada nyolotnya, ya kenapa sih harus jagain Teng Mo? Teng Mo itu bukan anak kecil yang kemana-mana harus dijagain, ditemenin, diawasin. Dia tuh udah orang dewasa loh, dia udah tahu mana yang terbaik untuk dirinya. Lagi juga kita pergi menggunakan speedboat itu niatnya kan ingin bersenang-senang. Saya juga ingin menikmati pemandangan, menikmati suasana pada hari itu. Nah, pernyataan dari Gatik inilah yang membuat si Bird ini males untuk berkomunikasi dengan Gatik lagi, karena udah tahu jawaban Gatik ini pasti selalu ketus dan juga tidak baik-baik. Meskipun si Bird ini sudah berusaha bertanya dengan baik-baik, karena kita kan tahu ya Bird ini kan memang karakternya lembut gitu. Dan kita bisa dengar gitu cara Bird ini menjelaskan dengan nada yang santai, nggak emosi gitu ya. Cuman si Gatik ini langsung menjawabnya dengan nada marah seperti itu. Dan kemudian Bird ini bilang kepada Gatik, ini bukan masalah kamu menjaga anak kecil atau segala macam. Ini masalahnya kamu adalah manajernya Teng Mo kan. Kamu bekerja untuk Teng Mo. Jadi kenapa sih kamu tidak menjaganya? Dan juga kenapa kamu tidak memperhatikannya? Dan bagaimana juga kamu bisa nggak tahu ketika Teng Monida ini terjatuh? Nah, di sini Gatik juga menjawab, ya saya mana tahu, saat itu saya juga lagi main handphone dan saya sambil menikmati pemandangan sekitar. Dan saya pun duduknya kan juga di tengah, bukan yang di belakang. Nah, di belakang itu kan si Sen lah yang tahu cerita ini. Itu yang disampaikan Gatik kepada Bird, kekasihnya Teng Mo, pada tanggal 26 Februari lalu. Semenjak rekaman antara Bang Jack dan juga Bird ini diupload di sosial media atau di Facebooknya Teng Monida, di sini semua masyarakat menyimpulkan bahwa Gatik ini tidak menghargai sosok si Bird ini. Nah, mungkin faktor kenapa Bird ini tidak dihargai oleh Gatik karena Bird ini hanyalah orang biasa. Maka dari itu Gatik berbuat atau berkata semena-mena terhadap si Bird ini. Dan melalui rekaman percakapan antara Bang Jack dan juga Bird, ini menyimpulkan bahwa Bird ini sebenarnya tidak tinggal diam saja, nggak diam-diam jual baju gitu ya, sibuk dengan aktivitasnya, melainkan Bird ini juga berjuang dengan menjelaskan bukti-bukti yang ada yang Bird punya mengenai karakter-karakter dari para pelaku tersebut. Seperti Gatik itu kan dia udah mulai terbongkar bahwa kalau di depan media si Gatik ini terlihat sopan ya kalau ngomong ke yang lain-lain gitu. Dan kenapa kalau ke Bird ini yang kita tahu notabene Bird ini adalah ekonomi ke bawah gitu ya, orang biasa lah ya, kok nggak dihargai gitu omongan Bird ini sama si Gatik. Maka dari itu kita juga bisa menyimpulkan bahwa si Bird ini bukan diam-diam aja, melainkan dia pasti berkomunikasi juga di balik itu semua dengan Mr. Acharia, Kunta, dan juga tim yang lainnya. Cuman apa yang dilakukan oleh Bird ini tidak disorot oleh media atau tidak terungkap gitu ya, karena memang Bird ini kan tidak mau diwawancara dan juga menutup dirinya seperti itu. Tapi kan balik lagi, kita tidak tahu apa usaha yang telah dilakukan oleh Bird ini untuk keadilan Teng Monida. Oke, dari situ kita bisa paham ya karakter Gatik ini seperti apa, karena dari wajahnya saja sudah terlihat. Dari foto ini teman-teman bisa melihat begitu matanya Gatik ini
mata-mata licik seperti itu, dan juga yang aku menangkapnya ya dari ekspresi ini adalah ekspresi atau wajah-wajah yang egois, dan juga terlihat dari kedua matanya ini itu merah teman-teman. Ini diduga Gatik ini sedang dalam keadaan sedikit mabuk seperti itu ya, sehingga matanya ini merah. Dan menurut aku mata merah ini karena pengaruh dari alkohol atau minuman yang diminum oleh para pelaku di atas speedboat itu. Oke, kita beralih ke kabar berikutnya. Ini aku pingin kasih tahu, pingin share ke teman-teman. Ketika Teng Monida ini awal-awal merintis karirnya, ketika masih sangat belia, waktu itu umurnya Teng Monida. Dan teman-teman bisa melihat ini, dia memang dari sebelum operasi itu wajahnya memang sudah cantik, imut, dan juga bertalenta. Dan di sini teman-teman, ketika wajah Teng Monida ini dioperasi, nah karena di Thailand ini kan banyak sekali klinik kecantikan atau rumah sakit kecantikan ya, beauty klinik gitu. Nah itu sangat lumrah, sangat biasa banget di Thailand. Akan tapi di sini kenapa wajah Teng Monida itu difermak, dioperasi lagi? Itu dikarenakan Teng Monida ini sebelumnya pernah mengalami kecelakaan yang menyebabkan wajahnya ini hancur. Jadi harus diperbaiki, dan ya udah sekalian aja gitu kan, kalau diperbaiki jangan setengah-setengah, dibikin cantik lagi gitu. Dan kemudian akhirnya operasinya ini, setelah menjalani beberapa operasi ya pastinya, baru bisa menghasilkan wajah Teng Monida yang terakhir kali kita lihat sebelum meninggal itu. Dan kemudian kita beralih ke kabar berikutnya. Ini masih mengenai Gatik. Di sini Gatik ketika Mr. Acharya ini berusaha untuk membuktikan bahwa Gatik ini mempunyai alibi, telah memberikan keterangan palsu, dan Mr. Acharya juga berusaha untuk menunjukkan bahwa apa yang dijelaskan oleh Gatik ini adalah semuanya itu palsu dan tidak sesuai dengan kenyataannya. Dan di sini kan seperti aku bilang di video sebelumnya bahwa Gatik ini sempat menantang Mr. Acharya, ya kalau Mr. Acharya ini benar dan kalau mempunyai bukti yang kuat, coba buktikan kalau memang kasus ini adalah pembunuhan. Nah ini kan sangat terlihat jelas betapa Gatik ini menantang Mr. Acharya untuk segera membuktikan. Di sini kata Gatik, saya nggak takut kalau memang saya bersalah, kalau memang ini kasus pembunuhan, saya siap di penjara. Tapi kan ini nggak terbukti gitu. Gatik ini sangat emosi dan sehingga Gatik ini langsung update status mengenai Mr. Acharya. Di sini Gatik juga menjelaskan dalam statusnya di Instagram, Gatik bilang dia hanya menulis caption seperti itu ya di Instagram story dengan foto dari Mr. Acharya. Dia bilang menunggu bukti pembunuhan. Nah jadi dia mengunggah foto Mr. Acharya dan dalam captionnya dia tulis gitu, menunggu bukti pembunuhan. Nah kemudian Gatik juga kan menceritakan ke media kalau memang Mr. Acharya ini membuktikan, tapi apa yang dikatakan oleh Mr. Acharya ini tidak terbukti, dan Mr. Acharya ini selalu memberikan keterangan yang berbeda-beda. Kalau memang punya bukti yang kuat, tunjukkan dong. Semua penggemar kamu, semua fans-fans kamu, masyarakat Thailand sudah menunggu bukti-bukti kuat dari kamu Mr. Acharya. Coba kamu keluarkan bukti-buktinya. Jadi Gatik ini terkesan sangat menantang Mr. Acharya. Oke, dan kemudian kita beralih ke kabar berikutnya. Di sini ada kabar yang sangat mengejutkan. Ini adalah dugaan-dugaan yang pernah aku bahas juga di video-video aku. Kalau teman-teman yang biasa ngikutin pasti tahu alur ceritanya. Dan di sini benar saja teman-teman, ketika jenazah atau jasad Teng Monida ini ditemukan di Sungai Chao Phraya, itu kan Teng Monida ini terlihat seperti ada tali, dan tali ini diduga adalah tali leher kuda. Jadi tali leher kuda ini yang terlihat ketika jenazah Teng Monida ini ditemukan. Jadi jelas sekali ada tali yang mengikat jenazah Teng Monida menggunakan tali leher kuda. Nah di sini dugaannya adalah Sisen. Kenapa Sisen? Karena Sisen ini adalah pecinta binatang, dia juga sering berkuda. Makanya itu ada suatu tempat, yaitu tempat pacuan kuda, yang dimana dugaannya ketika Teng Monida ini menggenggam pasir, pasir ini berasal dari tempat pacuan kuda tersebut. Nah teman-teman bisa lihat ya, talinya ini benar-benar mirip banget sih. Tali leher kuda gitu, tali yang disangkutkan atau dipasang di leher kuda, dan itu dipasang ke leher atau mungkin di bagian tubuh mananya Teng Monida seperti itu. Dan kemudian kita beralih ke kabar berikutnya. Ini mengenai kesan darah yang ada di sepatunya Robert pada saat di speedboat itu kan. Nah di sini kan Mr. Acharya mencari jejak noda darah itu. Nah sekarang kan akhirnya sudah ditemukan adanya bercak darah di kursi dari speedboat para pelaku tersebut. Nah akan tapi di sini katanya dari yang menjaga atau membersihkan speedboat tersebut bilang pada hari kejadian itu, setelah kejadian itu tidak dibersihkan speedboatnya. Nah di sini ada pernyataan yang
berbeda lagi. Karena penjaga kebersihan di speedboat itu bilang bahwa speedboat ini nggak dibersihkan. Nah, di awal-awal kan dia bilang speedboat ini langsung dibersihkan. Memang SOP-nya seperti itu. Ini benar-benar keterangan yang tidak sinkron karena diambil keterangan dari dua orang yang berbeda. Dan orang itu sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan juga memarkirkan speedboat tersebut di tempat pemarkiran speedboat. Jadi sepertinya mulai dari penjaga speedboat, terus juga Kuntide, ya kita nggak tahu ya, ini semua hanya dugaan, tapi sepertinya mereka ini adalah suatu gabungan gitu untuk melindungi kejahatan ini. Karena banyak sekali orang yang terlibat, baik itu nelayan nit, ya kan, orang-orang yang terduga itu juga mempunyai bukti-bukti yang sangat janggal. Juga menunjukkan perlakuan atau gerak-gerik yang sangat janggal ketika tertangkap CCTV. Oke, dan kemudian kita beralih ke kabar berikutnya, ini mengenai adanya video simulasi dari orang Thailand, dan ini menurut aku cukup signifikan juga buktinya, karena bagaimana mungkin Tengmonida ini bisa, ya, seorang artis bisa buang air kecil dengan kecepatan 6 knot, dan ini kira-kira kecepatannya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Bagaimana mungkin kan, sedangkan anginnya kencang, terus speedboatnya melaju kencang gitu ya, pasti kan ada percikan-percikan air juga gitu. Sangat-sangat tidak nyambung kalau Tengmonida ini buang air kecil di belakang speedboat. Dan memang alibi dari mereka semua ini nggak masuk akal ya gitu. Kenapa ada orang buang air kecil di speedboat? Itu kan benar-benar pernyataan yang sangat langka, yang dimana itu adalah sangat langka yang dilakukan oleh manusia normal gitu. Kok bisa-bisanya para pelaku ini membuat alibi seperti itu? Mungkin dia pikir kita semua gitu ya, masyarakat dunia ini adalah anak kecil kali ya, yang gampang dibohongi begitu saja dengan alibi-alibi para pelaku ini. Dan kemudian kita beralih ke kabar berikutnya. Di sini aku masih ingin men-share mengenai nelayan Lungnit, itu betapa banyaknya kecurigaan ya tertangkap oleh CCTV pada malam kejadian itu. Kenapa di sini selalu ada Lungnit? Nah, jadi sebenarnya sudah banyak melibatkan orang. Sepertinya pembunuhan atau kematian Tengmonida ini adalah suatu kasus berencana yang sudah direncanakan oleh mereka, karena melibatkan orang banyak saling gotong royong untuk menutupi kasus pembunuhan ini. Kemudian mengenai percakapan antara Bert dan juga Gatik ini, kenapa Bert ini sampai benci banget sama Gatik? Itu karena memang Gatik ini orangnya tidak sopan, dan juga kata-katanya ini, mulutnya ini sangat tajam, sehingga banyak sekali menyakitkan hati Bert. Dan dari sini kita juga bisa menangkap kenapa akhir-akhir ini sebelum kejadian Tengmonida ini bermusuhan, tidak teguran dengan si Gatik selama 3 bulan. Karena ada permasalahan yang besar sehingga mereka tidak teguran sama sekali. Dan akhir-akhir ini sebelum Tengmonida meninggal, mereka terlihat dekat dan akrab lagi. Mungkin ingin memperbaiki hubungan, tapi di saat kejadian itu kan terlihat Gatik ini kayak happy-happy aja gitu. Mungkin mereka tidak ingin memperlihatkan tentang apa yang sebenarnya ada di dalam hati mereka, ingin menutupi karena kan rame gitu ya, tidak hanya mereka berdua. Tapi yakinlah kalau Tengmonida ini hanya berdua dengan Gatik, suasananya tidak akan seperti itu. Dan kemudian kita beralih ke kabar berikutnya. Ini ibunya Tengmo. Ibunya Tengmo ini terlihat mendatangi sebuah kuil. Dia berdoa bersama. Dia terlihat sedang berdoa di kuil. Dan ini pastinya mendoakan anaknya, mendoakan kasusnya semoga bisa terungkap. Dan terlihat di video ini Ibu Panida mendatangi sebuah kuil yang sangat besar seperti itu ya. Kuilnya bagus dan juga melakukan ritual doa. Dan kita sebagai netizen yang melihatnya ini adem sih, karena baru kali ini Ibu Panida terlihat ke kuil dan mendoakan Tengmonida dan juga kasus Tengmonida ini. Kemudian kita lihat di video berikutnya, di sini Ibu Panida juga terlihat bersama timnya. Di sini sedang makan, dan di sini terlihat humble sekali ya, makannya tidak di restoran mewah, melainkan kayaknya hanya restoran pinggir jalan, restoran kecil seperti itu. Sangat berbeda sekali pemandangan ini ketika bersama Kundecha. Kalau Kundecha ini waktu itu selalu makan di tempat-tempat yang mewah, selalu makan tempat-tempat yang mahal. Dan ini pastinya ide dari Kundecha itu sendiri kan gitu, bukan diajak oleh Ibu Panida, karena Ibu Panida ini adalah notabene biasa-biasa saja
sepertinya gitu orangnya. Nah dari situ juga aku bisa menilai bahwa selama Ibu Panida ini bersama Kundecha, nah itu Kundecha lah yang mengontrol Ibu Panida. Karena apapun pinginnya terkesan mewah, karena kan ini disorot oleh media gitu. Beda ketika Ibu Panida ini berubah haluan menjadi timnya Mr. Acharya, Mr. Kuntai. Itu sangat humble sekali, sangat rendah hati sekali. Bahkan makan seperti ini pun tidak masalah untuk Ibu Panida. Wah teman-teman, gimana ya kasus Teng Monida ini semakin hari semakin panas juga, akan tapi masih belum juga menemukan yang benar-benar intinya gitu, yang bisa membuktikan bahwa Teng Monida ini adalah murni pembunuhan. Itu sepertinya sangat sulit karena mengingat para pelaku di balik kejadian ini semua adalah orang-orang penting, petinggi-petinggi Thailand, yang dimana itu adalah sangat susah dilawan teman-teman, karena negara Thailand ini adalah masih negara kerajaan seperti itu. Jadi yang dimana semua masyarakat ini sangat tunduk, sangat patut manut terhadap raja dan pemerintahannya. Nah di sini aku pingin sharing juga sama teman-teman semua mengenai pengalaman aku tinggal di Thailand. Itu karena suami aku bekerja ya, sedang bekerja di Thailand. Nah di sini memang orang-orang itu sangat patuh terhadap aturan yang ada di Thailand ini. Contohnya saja pada saat COVID itu sama sekali nggak ada masyarakat yang berani melawan aturan pemerintah. Itu semua masyarakat patuh banget memakai masker. Dan yang kedua, ketika kalau kita jalan ke mall atau kemanapun ya, di jalan raya pun kalau kita lagi jalan, itu dalam satu hari itu pasti ada ketika kita itu mendengar musik seperti lagu kebangsaan Thailand seperti itu ya. Dan itu yang dimana kita semua itu kalau lagi makan, kalau lagi jalan atau kita lagi duduk, kita wajib berdiri seperti mengheningkan cipta. Kita harus respect terhadap raja dan kita tidak boleh melakukan apapun gitu. Nah jadi seperti itu ya teman-teman, setidaknya teman-teman sudah tahu sedikit banyaknya bagaimana masyarakat Thailand menghormati orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi di Thailand. Oke teman-teman, itu saja yang bisa aku sampaikan pada videoku kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Dan jangan lupa di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa di like, komen, dan juga di share video aku ini. Aku pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.